Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video untuk mengenai pembahasan soal. Jadi untuk biologi, nanti materi ujian akhir itu adalah statistika inferensial sampai ANAFA. Jadi ANAREG tidak akan kita cover untuk di soal ujian. Nah, sifat ujiannya nanti open catatan 1 lembar folio bolak-balik. Nah, di situ kalian hanya boleh menuliskan rumus-rumus yang sudah kita bahas. Tidak boleh menuliskan contoh soal dan pembahasannya. Nah, untuk tabel nanti akan saya sediakan di misalnya kalau dibutuhkan di akhir lembar soalnya. Nah, kita mulai saja. Soal yang pertama kita baca di sini. Di sini maskapai penerbangan itu menggunakan etiket, namun dalam kenyataannya masih banyak keluhan dari penumpang mengenai etiketnya, terutama untuk connecting flight dan perubahan jadwal maskapai. Nah, untuk menyelidiki persoalan ini, Badan Penyelidik Independen itu menghubungi 24 bandara secara random dan mengumpulkan informasi tentang banyaknya keluhan dengan etiket selama 1 bulan. Hasilnya itu diberikan di sini. Jadi ini adalah rata-rata keluhan di setiap bandara. Jadi misalnya di satu ini adalah bandara pertama itu rata-rata keluhannya 13 per bulan. Kemudian bandara kedua juga 13 per bulan. Nah, di sini kita disuruh menguji dengan tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah badan penyelidik menyimpulkan bahwa rata-rata banyaknya keluhan setiap bandara itu kurang dari 14 per bulan? Jadi di sini mu 0-nya itu yang kita dapatkan adalah 14. Nah, pertama, berarti di sini kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, pernyataannya yang akan kita uji, H0-nya, ini H1-nya. Nah, di sini kan kita mau menguji rata-rata banyaknya keluhan setiap bandara kurang dari 14 per bulan. Berarti di sini H1 itu adalah mu itu kurang dari 14. Berarti H0-nya lawan dari H1 itu adalah mu lebih besar sama dengan 14. Nah, yang kedua kita sudah tahu tingkat signifikansi alfanya itu adalah 0,05. Nah, sekarang kita mau melakukan statistik ujinya di sini. Nah, kita tahu untuk yang min 1 populasi itu di sini rumusnya apa? Kita cek untuk inferensi statistik min dengan 1 populasi. Nah, ini rata-rata 1 populasi. Nah, kita tidak tahu distribusinya, maka kita pakai yang di sini. Yang ini. Yang kasus pertama berarti. X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Karena kita tidak tahu variasi dari populasinya. Jadi di sini nilainya adalah Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Nah, X bar itu berapa? S-nya berapa? Nah, kita lihat di sini. Dari data ini, kita bisa menentukan nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Nah, kalau kalian hitung nanti, menggunakan kalkulator, itu kita peroleh X bar-nya itu 13, dan standar deviasinya adalah 1,5. Kita ambil pembulatan 2 angka saja. Nah, akibatnya kita dapatkan nilai Z-nya itu adalah X bar-nya 13, mu 0-nya itu 14, dibagi dengan S, itu adalah 1,5 dibagi akar dari 24. Nah, kalau kita hitung nilainya, itu akan sama dengan, sebentar, saya ambil di kalkulator, 13 dikurangi 14 dibagi 1,5 dibagi 24.
Nah, hasilnya adalah min 3,27. Nah, kita lihat daerah kritiknya. H0 ditolak jika apa? Karena H0-nya itu mu lebih besar sama dengan 14. Kita lihat di sini, mu lebih besar sama dengan 14 itu kan kasus C. Jadi dari kasus C ini adalah Z kurang dari minus Z alfa. Kita lihat. Nilai Z itu kurang dari minus Z alfa. Nah, dengan Z alfanya atau Z 0,05 itu berapa? Nah, kita cek normal, kita buka tabel distribusi. Kita normal 0,05, berarti di sini 0,05 nilai Z-nya itu berapa? 0,0 atau 0,95. Jadi di sini karena alfanya di sini berarti sebentar 95% ya. 95% itu 0,95 itu di mana dia? 0,05 1,9 ini di sini 1,645. Berarti di sini 1,645. Nah, kita lihat apakah Z yang min 3,27 itu kurang dari min 1,645? Jawabannya ya. Jadi kesimpulannya H0-nya ditolak. Hal ini berarti apa? Jadi benar bahwa karena H0-nya ditolak berarti H1-nya benar. Jadi benar bahwa rata-rata banyaknya keluhan di tiap bandara itu kurang dari 14. Nah, ini kesimpulannya. Jadi dari data ini kita cari dulu nilai X-bar-nya dan standar deviasi. Oke, nah kita masuk ke soal nomor 2. Manajer penjualan ayam goreng XYZ menyatakan bahwa 90% dari pesanannya diantar dalam waktu 15 menit sejak waktu pesan. Sampel 300 pesanan mengungkapkan bahwa 285 diantar dalam waktu yang dijanjikan. Dapatkah disimpulkan pada tingkat signifikansi alfanya 0,05 bahwa lebih dari 90% pesanan diantar dalam waktu yang dijanjikan. Jadi di sini kita tahu, kita list dulu yang diketahui. P0-nya itu adalah 0,9. Nah, sekarang kita cari P-head-nya. Dari sampel 300, kita punya 285 diantar dalam waktu yang dijanjikan. Berarti ini 285 dibagi dengan 300. Hasilnya berapa? Kita cek 285 dibagi 300. 0,95. Nah, alfanya 0,05. Nah, sekarang ini juga sama, kita melakukan uji hipotesis proporsi satu populasi. Uji hipotesis. Nah, kita lihat pernyataan yang akan kita uji. Di sini disebutkan lebih dari 90% pesanan diantar dalam waktu yang dijanjikan. Berarti di sini
H1-nya itu kita mau melihat apakah P itu lebih dari 0,9. Berarti H0-nya lawan dari H1 itu adalah P kurang dari sama dengan 0,9. Tingkat signifikansinya, alfanya sudah diketahui 0,05. Kita lihat statistik ujinya. Nah, kita cek di sini. Statistik uji untuk inferensi populasi proporsi satu populasi. Di sini kita pakai yang rumus ini. P hat minus P0 dibagi akar P0, 1 minus P0 dibagi N. Ini Z-nya. Berarti di sini Z sama dengan P hat minus P0 dibagi akar P0, 1 minus P0 dibagi N. Kita masukkan saja yang diketahui. P hat-nya 0,95 dikurangi P0-nya 0,9 dibagi akar dari 0,9 dikali 0,1 dibagi N-nya itu 300. Nah, kita cek hasilnya berapa di sini. Kita lihat. Nah, kita 0,9 dikali 0,1. Ini dibagi 300, hasilnya 0,03 segi RT, kemudian kita akar ini. Berarti di sini 0,05 dibagi dengan ini. Ini adalah 2,89. Kita bulatkan dua angka di belakang koma saja. Nah, kemudian daerah kritiknya H0 ditolak jika apa? Nah, kita lihat kalau untuk H0P kurang dari sama dengan 0,9, itu dia masuk ke kasus mana? Berarti dia masuk ke kasus B. Berarti Z harus lebih besar dari Z alfa. Z lebih besar dari Z alfa. Nah, dengan Z 0,05, sama seperti yang di atas, nomor 1 tadi adalah 1,645. Nah, kita lihat karena 2,89 itu lebih dari 1,65, kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Jadi hal ini berarti apa? Benar bahwa lebih dari 90% pesanan diantar dalam waktu yang dijanjikan. Dijanjikan. Ini yang nomor 2. Oke, masih mudah ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Jadi di sebuah studi yang dikerjakan, kita mau melihat peningkatan dari konsentrasi substrat dari yang mempunyai efek pada kecepatan reaksi kimianya. Nah, di sini ada 2 substrat, yaitu yang dengan konsentrasi 1,5 mol per liter dan konsentrasi 2 mol per liter. Nah, untuk konsentrasi 1,5 mol per liter, itu reaksinya itu kita tes sebanyak 15 kali dengan rata-rata kecepatannya itu adalah 7,5 mikromoles, dengan standar deviasinya itu 1,5. Nah, untuk yang substrat 2 mol, kita lakukan 12 kali, itu menghasilkan rata-rata kecepatannya 8,8 dengan standar deviasinya adalah 1,2. Nah, di sini kita disuruh melihat apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa peningkatan dari konsentrasi substrat itu dapat meningkatkan rata-rata kecepatan dari reaksi lebih dari 0,5 mikromol per 30 menit.
tentukan dengan menggunakan alfa 0,05 dan kita asumsikan bahwa populasinya itu normal dengan variasinya sama. Nah, kita list saja yang diketahui dulu. Jadi di sini ada dua populasi. Yang pertama adalah substrat yang punya konsentrasi 1,5 mol per liter, dan yang kedua itu adalah substrat dengan konsentrasi 2 mol per liter. Jadi ini yang diketahui, populasi 1, itu dia punya rata-rata kecepatannya itu adalah 7,5. Kemudian standar deviasinya itu adalah 1,5. Nah, untuk populasi 2N1-nya itu sebentar 15. Nah, untuk populasi kedua itu rata-ratanya adalah 8,8 dengan standar deviasinya itu adalah 1,2. Nah, kita mau melihat bahwa peningkatan dari konsentrasi substrat, jadi dari 1,5 ke 2, itu apakah akan meningkatkan kecepatan, rata-rata kecepatannya lebih dari 0,5 mikromol. Alfanya 0,05. Sebentar, berarti ini N2-nya berapa tadi? N2, 12. Oke, berarti kita juga melakukan uji hipotesis di sini. Tapi di sini kita menggunakan uji hipotesis rata-rata dua populasi dengan asumsinya adalah dia distribusinya normal dengan nilai variansinya sama. Nah, sekarang kita mau lihat pernyataannya dulu. Pernyataan yang akan kita uji. Nah, dari pernyataan yang kita mau uji itu adalah peningkatan dari konsentrasi itu menyebabkan peningkatan mean velocity dari reaksi untuk lebih dari 0,5 mikromol per menit. Berarti di sini H0-nya, satunya, maksud saya H1, berarti kita mau melihat peningkatan dari konsentrasinya. Berarti di sini mu2 dikurangi mu1, apakah average-nya, rata-ratanya, itu lebih dari setengah. Jadi mu0 kita itu setengah. Nah, H0-nya nanti mu2 min mu1 kurang dari sama dengan 0,5. Kemudian yang kedua, alfanya itu 0,05. Nah, kita lihat statistik ujinya. Kita buka lagi catatan kita. Inferensi statistik dua populasi di sini. Untuk rata-rata dua populasi. Nah, ini. Distribusinya normal dengan variansinya asumsinya sama dan dia tidak diketahui. Nah, berarti kita pakai yang kasus kelima di sini. Nah, kita pakai di sini, kita mau melihat apakah mu1 min mu2 atau sama saja mu2 min mu1 itu lebih besar sama dengan mu0. Nah, berarti kita pakai kasus yang kelima ini, pakai distribusi T. T-nya berarti di sini karena kita pakai mu2 min mu1 jadi X2 bar min X1 bar. Jadi ini T-nya itu akan sama dengan X2 bar min X1 bar dikurangi mu0 dibagi dengan SP kuadrat akar SP kuadrat dikali 1/N1 plus 1/N2. Akar SP kuadrat 1/N1 plus 1/N2. Nah, dengan kita hitung dulu SP kuadratnya itu berapa. Kita lihat SP kuadrat itu ini. Nah, mana SP kuadratnya? Oh, ini.
N1 min 1 SI kuadrat, S1 kuadrat, oke. Berarti SP kuadrat itu adalah N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 min 2. Nah, nanti ini berderajat berdistribusi T dengan derajat bebasnya K. Nah, K-nya itu adalah dia akan sama dengan yang kelima, K-nya itu adalah, oh ini sama, N1 plus N2 min 2. N1 plus N2 min 2. Nah, kita cek dulu aja. Kita hitung nilai SP-nya. Dari sini kita dapatkan K-nya, N1-nya itu 15, N2-nya 12 dikurangi 2. Berarti hasilnya 25. Dengan SP kuadratnya, berarti di sini 15 kurangi 1, 14. Dikalikan dengan S1 kuadrat, S1-nya itu 1,5, dikuadratkan, ditambah N2 min 1, 11, dikali S2-nya 1,2, dikuadratkan, dibagi dengan 25. Nah, kita hitung aja. Jadi di sini 14, sebentar, dikali 1,5 kuadrat ditambah 11 dikali 1,2 kuadrat itu berapa? Nah, kemudian kita bagi dengan 25. Kita punya 1,89. Nah, kita masukkan dari situ kita dapatkan nilai T-nya itu nanti X2 bar min X1 bar berarti 8,8 dikurangi 7,5. 8,8 dikurangi 7,5 dikurangi mu 0-nya setengah dibagi dengan akar SP kuadrat akar 1,89 dikali 1/15 ditambah 1/12. Nah, kita lihat 8,8 dikurangi 7,5 itu 1,3 dikurangi setengah 0,8 dibagi ini berapa? Bentar, kita cek 1/15 ditambah 1/12 hasilnya 0,15. Kemudian kita kalikan 1,89. Kemudian kita akarkan. Nah, ini 0,53. Nah, hasilnya berapa? 0,8 dibagi 0,8 dibagi 0,53. Hasilnya adalah 1,5. Nah, sekarang kita lihat daerah kritiknya. H0 ditolak jika berapa di sini? Karena kasus kelima, kemudian kita masuk ini di kasus berapa tadi? Kasus B atau C yang pernyataannya kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan berarti kasus B. Berarti T lebih besar T K, alfa. T lebih besar T K, alfa. Nah, dengan T K-nya 25, alfanya 0,05. Itu berapa? Ya benar. TK-nya 25, alfanya 0,05. Kita lihat saja distribusi T. Bentar. Distribusi, ini distribusi normal. Nah, ini T.
kita punya alfanya 0,05, ini derajat bebasnya itu 25. Nah, berarti hasilnya adalah 1,7081, atau kita bulatkan dua angka di belakang koma, itu adalah 1,71. Maaf. 1,71. Nah, kita lihat apakah 1,5 itu lebih besar dari 1,71, kan tidak. Nah, berarti ini kesimpulannya apa? H0-nya itu tidak ditolak. Hal ini berarti apa di sini? Peningkatan sebentar. Peningkatan konsentrasi itu tidak menyebabkan peningkatan kecepatan reaksi lebih dari setengah. Nah, ini kita dapatkan kesimpulan yang seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat soal keempat. Jadi sebuah penelitian itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemakaian kontrasepsi oral terhadap kenaikan tekanan darah pada wanita. 11 wanita premenopause tidak hamil berumur 15-44 tahun diukur tekanan darah sebelum dan sesudah pemakaian kontrasepsi oral. Data hasil penelitian diberikan dalam tabel berikut. Nah, kita disuruh melakukan pengujian hipotesis dengan alfanya 0,05. Selanjutnya, kesimpulan apa yang dapat saudara ambil? Nah, berarti di sini itu kita akan menggunakan inferensi statistik berpasangan. Karena kita dua data di sini berkaitan. Sebelum pemakaian kontrasepsi dan sesudah pemakaian kontrasepsi. Nah, berarti di sini kita harus cari dulu D-nya. Misalnya D-nya itu sebelum dikurangi sesudah. Nah, D-nya nanti kita dapatkan di sini selisihnya itu adalah 1, kemudian ini min 4, min 2, min 13, 2, min 3, min 4, 2, min 7, min 9, min 7. Nah, kita lihat rata-ratanya berapa. Kalian jumlahkan, dibagi dengan total datanya, kalian dapatkan nanti min 4. Standar deviasinya itu adalah 4,75. Nah, berarti di sini kita mau melihat apakah tekanan darah sebelum pemakaian kontrasepsi itu lebih tinggi dari sesudahnya. Atau kita bisa lihat apakah dia sama atau tidak saja. Nah, kita lihat uji hipotesisnya. So, kita cek, kita bandingkan. Jadi ini populasi berpasangan. Kita lihat saja pernyataannya. Misalnya kita μ1 itu yang menyatakan, karena ini kita lihat D-nya itu negatif, ini μ1 itu artinya sebelum saja, 1 itu sebelum, 2 itu sesudah. Berarti yang sebelum itu kurang dari sesudah. Kita mau cek apakah μ1 kurang dari μ2. Berarti nanti H0-nya lawannya adalah μ1 lebih besar sama dengan μ2. Nah, kita cek hipotesis berpasangan. Nah, ini. Dapatkan rata-ratanya nanti μ1 kurang dari μ2. Berarti kita pakai yang kasus ini.
Nah, kita pakai alfanya, itu kita tahu alfanya 0,05. Nah, kita lihat statistik ujinya. Statistik uji kita pakai yang di sini. T itu akan sama dengan D bar min mu 0. Mu 0-nya itu kita dapatkan 0, dibagi standar deviasi dari selisihnya dibagi akar N. Jadi di sini T-nya itu adalah D bar min mu 0 dibagi SD per akar. Nah, SD-nya kita peroleh di sini. Nah, D bar itu adalah rata-rata atau X bar dari selisihnya, itu min 4, dibagi dengan SD, itu 4,75, dibagi dengan akar 11. Nah, hasilnya berapa? Kita cek dulu. Empat 4,75 dibagi akar 11, kemudian min 4 dibagi min 2,79. Nah, ini akan berdistribusi T dengan derajat bebasnya N-1, alfa. Nah, karena kita pakai yang ini, mu D itu standar deviasi dari selisih. Berarti ini bukan mu 1, ini artinya juga mu D itu kurang dari 0, ini mu D lebih besar sama dengan 0. T N-1 berarti 10,0,05. Nah, kita lihat daerah kritiknya. H0 ditolak jika kita mau lihat apakah mu D-nya itu negatif. Mu D kurang dari minus berarti CT kurang dari minus T N-1, alfa. T kurang dari minus T N 10,0,05. Nah, dengan kita lihat nilai T dengan derajat bebasnya 10, alfanya 0,05 itu berapa? Kita buka tabel T kita, 0,05, 10, 1,812. Berarti kita bulatkan dua angka, 1,81. Maaf. Berarti di sini 1,81. Nah, kita lihat apakah min 2,79 itu kurang dari min 1,81. Iya. Berarti kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya kita mulai H0 ditolak. Hal ini berarti rata-rata selisih itu kurang dari 0. Kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, rata-rata selisih itu kan kita punya rata-rata belum dikurangi rata-rata sesudah. Kalau dia negatif, berarti mu 1 akan kurang dari mu 2. Jadi tekanan darah sebelum pemakaian KB oral itu lebih rendah daripada setelah pemakaian KB oral. Nah, karena kita punya kan mu D itu kurang dari 0. H0-nya ditolak berarti H1-nya diterima. Nah, mu D itu kan mu 1 dikurangi mu 2. Dia kurang dari 0. Itu artinya apa? Mu 1 kurang dari mu 2. Jadi yang rata-rata tekanan darah sebelum pemakaian KB oral itu lebih rendah daripada tekanan darah setelah pemakaian KB oral. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5.
Jadi sebuah studi yang dilaksanakan di Virginia Tech digunakan untuk mengukur serum alkalin fosfat level di anak-anak dengan seizure disorder. Jadi dia punya kelainan kejang yang menerima pengobatan antikonsultan terapi dari dokternya. Nah, 45 subjek ditemukan dalam studi tersebut dan dikategorikan untuk 4 kategori obatnya. Nah, G1 itu kontrol, jadi dia tidak memperoleh antikonsultan dan dia tidak punya histori dari seizure disorder. G2 itu dia menggunakan obat phenobarbital, G3 itu carbamazepin, dan G4 itu obat antikonsultan yang lain. Nah, dari sampel darah yang diambil dari setiap subjek itu serum alkalin fosfat activity level ditentukan dan direkam pada tabel 13.4. Nah, dengan menggunakan alfanya 0,05, kita disuruh melihat apakah rata-rata dari serum alkalin fosfat level sama untuk setiap untuk keempat grup obat tersebut. Jadi kita mau melakukan ANAVA di sini. Kita punya 4 grup. Jadi kita akan melakukan ANAVA 4 grup. Nah, yang pertama itu pernyataannya itu apa dulu? Berarti karena 4 grup, kita mau melihat, kan itu kita mau menguji apakah dia sama atau tidak activity levelnya untuk keempat obat tersebut. Berarti kita mau lihat mu A atau mu 1 saja, kita pakai grup 1 itu ada G1. Jadi mu 1 apakah sama dengan mu 2, apakah sama dengan mu 3, apakah sama dengan mu 4. Nah, kalau H1 berarti paling sedikit ada 2 min yang berbeda. Alfanya 0,05. Nah, dari sini, dari G1 kita cari X-bar-nya dulu. X-bar-nya, karena ini N-nya juga berbeda-beda, kita lihat dulu. Di N1 ini totalnya ada 20, N2-nya 9, N3 9, N4-nya berapa ini? 8-nya. 20, 9, 9, 38, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti dari sini kita punya X-bar-nya, kalau kalian hitung nanti nilainya adalah 73,01. S1-nya, standar deviasinya adalah 25,75. Nah, untuk kelompok 2, X2 bar-nya itu adalah 48,93, standar deviasinya 47,11. N3 kita punya X3 bar-nya itu 93,61, S3 bar 46,57. Di N4 kita punya X4 bar-nya itu adalah 101,06, maaf, dan S4-nya standar deviasinya adalah 30, 30,76. Nah, dari sini kita harus menentukan total rata-rata totalnya. Jadi kalian jumlahkan semua data di sini dibagi dengan 45. Nah, kalau kalian hitung nanti X-bar-nya adalah 76,68. Nah, dari sini berarti kan kita memakai yang ini rumusnya. Kita tentukan X-bar, kemudian kita tentukan sum square treatment-nya, ST-nya. SST itu adalah sigma I dari 1 sampai 4. Apa rumusnya tadi? NI XI bar minus X bar dikuadratkan. NI XI bar minus X bar dikuadratkan. Berarti di sini adalah N1,
X1 bar minus X bar kuadrat ditambah N2 X2 bar minus X bar kuadrat plus N3 X3 bar min X bar dikuadratkan plus N4 X4 bar minus X bar dikuadratkan. Nah, kalian masukkan saja. N1-nya 20, X1 barnya 73,01 dikurangi 76,68 kuadrat. N2-nya 9, X2 barnya 48,93 dikurangi 76,68 dikuadratkan ditambah 9, 93,61 dikurangi 76,68 kuadrat ditambah 7, N4 terakhir 101,06 dikurangi 76,68 dikuadratkan. Nah, kita lihat SST-nya itu berapa. Jadi ini kita peroleh 139,39. Nah, kemudian kita hitung standar errornya. Rumusnya apa? SSE sigma I dari 1 sampai 4, NI-1 SI kuadrat. Sigma I dari 1 sampai 4, NI-1 SI kuadrat. Berarti di sini 19 dikali SI kuadratnya, SI-nya itu S1-nya 25,75, ditambah 8 dikalikan 47,11, ditambah 8 dikali 46,57, ditambah 6 dikali 30,76. Ya, nah, SSE-nya nanti kalian peroleh 53376. Nah, sekarang kita cari MST, mean square treatment-nya. Maaf. MST itu berarti SST dibagi K-1. SST dibagi K-1. Berarti di sini 13939 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 4646. Kemudian MSE-nya itu adalah SSE dibagi dengan berapa ini? N besar minus K. N besar itu kan total datanya 45, K-nya 4. Berarti N besar minus K. Berarti ini 53376 dibagi 45 min 4. Jadi 53376 dibagi dengan 41. Hasilnya adalah 1302. Nah, nilai F-nya itu adalah MST dibagi MSE. Nah, berarti di sini MST-nya 4646 dibagi dengan 1302. Hasilnya adalah 3,57. Nah, kemudian kita lihat statistik ujinya. Bentar, kita punya di sini. H0 ditolak jika F lebih besar, FK-1, N besar minus K. Daerah kritiknya H0 ditolak jika F lebih besar Fn-1, 3, N besar minus K, 41. Nah, dengan F 3,41 itu berapa? Nah, kita lihat tabel distribusi, kita cari distribusi F 0,05. Ini F 0,05 mana? Oke, 0,05 derajat bebasnya itu 3 dan 41. Oke. 2,8327 kalau kita buatkan 2,83.
2,83. Nah, kita lihat di sini. F lebih besar, apakah F lebih besar dari F 3,41? Kita peroleh 3,57 itu lebih besar dari 2,83. Jadi kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Jadi kita peroleh rata-rata serum alkalin fosfat activity levelnya untuk keempat obat itu tidak sama. Nah, karena H0 ditolak, kita lakukan uji selanjutnya, sama seperti yang kemarin. Karena kan kita mau melihat H0-nya kan kita tolak. Jadi, di sini kita mau menggunakan metode Skeve. Nah, kita mau melihat apakah μi sama dengan μj atau μi tidak sama dengan μj. Nah, berarti di sini karena 4 sama seperti ini, kita punya 4 kombinasi 2. Jadi kita punya 6. Berarti di sini kita punya pernyataannya. Kita mau hitung saja. μ1 sama dengan μ2. μ1 sama dengan μ3. μ1 sama dengan μ4. Ini. Sama seperti yang di sini, coba kita lihat ya. Kemudian μ2 sama dengan μ3, μ2 sama dengan μ4, μ3 sama dengan μ4. Nah, ini pernyataannya. Kemudian apa? Xi bar minus Xj bar. Harga mutlak Xi bar minus Xj bar. Nah, berarti di sini kita cari harga mutlak X1 dikurangi X2. Rata-ratanya 73,01 dikurangi Xj barnya, yang X2 bar itu 48,93. Yang kedua 73,01 dikurangi 93,61. Ini 73,01 dikurangi 101,06. Yang di sini nanti μ2 kurangi μ3, 48,93 dikurangi 93,61. Yang di sini μ2 sama dengan μ4, 48,93 dikurangi 101,06. Yang di sini μ3 sama dengan μ4, berarti 93,61 dikurangi 101,06. Hasilnya berapa di sini? Kalian cek nanti. Dan kemudian kita hitung nilai ini. K-1 MSE F alpha K-1 N-K seper N1. Berarti ini kan kita lihat akar K-1 MSE F dari alpha K-1 N besar minus K seper N1 seper NI plus seper NJ. Ini semua. Ya kan? Nah, kalian bisa lakukan sendiri nanti. Nah, nanti kesimpulannya kalau nilai dari harga mutlaknya itu lebih besar dari nilai akarnya di sini, maka H0-nya kita tolak. Nanti kita bandingkan. Apakah nilai yang di sini itu lebih besar ini. Nah, kalau iya berarti H0-nya ditolak. Kalau enggak berarti H0-nya diterima. Nah, itu saja. Oke, itu saja pembahasan soal kali ini. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kalian bisa kirim email ke saya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk ujiannya, sukses juga untuk kedepannya. Nah, oke, nah jadi ini akan close laptop ya dan close HP. Jadi nanti kalian diharapkan membawa kalkulator, tapi open kalkulator.
Jadi sifat ujiannya itu adalah open catatan 1 lembar HVS bolak-balik, folio bolak-balik, kemudian kalian harus open kalkulator, harus bawa kalkulator. Tidak boleh menggunakan kalkulator di HP maupun laptop. Oke, saya akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.